Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Rifayana dengan NIM 1814080052 pada mata kuliah Biofisika oleh dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai membran sel. Yang pertama yaitu konsep fisika dalam membran. Membran merupakan suatu lapisan tipis yang memisahkan dua fasa dan bertindak sebagai pembatas selektif terhadap perpindahan materi. Membran tidak hanya bertindak sebagai material yang pasif, tetapi lebih tepat dianggap sebagai material fungsional. Konsep fisika pada membran yaitu ketika kemampuan membran dalam pemisahan komponen suatu campuran dipengaruhi dari membran dan komponen tersebut. Proses pemisahan membran melibatkan umpan cair atau gas dan proses perpindahan di membran dapat terjadi dengan adanya gaya penggerak atau driving force. Bagian kedua yaitu mengenai konsep transport aktif pada membran. Yang pertama, transport aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transport aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel, di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium atau Na+, ion kalium atau K+, dan ion klorin atau Cl-. Keluar masuknya ion Na+ dan K+ diatur oleh pompa natrium kalium. Transport aktif dapat berhenti jika sel didinginkan, mengalami keracunan, atau kehabisan energi. Selanjutnya, transport aktif memerlukan molekul pengangkut berupa protein integral pada membran, di mana di dalam molekul ini terdapat situs pengikatan. Proses transport aktif dimulai dengan pengambilan 3 ion Na+ dari dalam sel dan menempati situs pengikatan pada protein integral. Energi diperlukan untuk mengubah bentuk protein integral pada membran yang sebelumnya membuka ke arah dalam sel menjadi membuka ke bagian luar sel. Selanjutnya, ion Na+ terlepas dari situs pengikatan dan keluar dari protein integral menuju keluar sel. Kemudian, dari luar sel, 2 ion K+ menempati situs pengikatan di dalam protein integral. Bentuk protein integral berubah dari sebelumnya membuka ke arah luar menjadi membuka ke arah dalam sel dan ion kalium dilepaskan ke dalam sel. Poin ketiga yaitu mengenai konsep difusi pada membran. Difusi adalah pergerakan pasif molekul dari area dengan konsentrasi molekul tinggi ke area dengan konsentrasi lebih rendah. Di dalam sel, difusi adalah pengangkutan molekul kecil melintasi membran sel. Molekul selalu bergerak, suhu kualitas fisik yang biasa dirujuk orang dalam kehidupan sehari-hari. Secara langsung berkaitan dengan gerakan molekuler. Ini adalah ukuran energi kinetik rata-rata molekul dalam suatu bahan. Energi molekul menyebabkan gerakan acak yang pada gilirannya memicu difusi. Difusi membuat komposisi udara seragam dengan mendistribusikan kembali spesies kimiawi seperti oksigen di udara hingga keseimbangan tercapai. Dengan kata lain, hingga gradien konsentrasi, perbedaan konsentrasi antara dua area telah dihilangkan. Jika molekul dapat lewat dengan bebas melalui membran sel, ia akan menyeberangi membran melalui difusi. Selanjutnya mengenai konsep osmosis pada membran. Osmosis sejenis difusi, mewakili pergerakan air melintasi membran yang sebagian permeabel, dari area dengan konsentrasi air tinggi ke area dengan konsentrasi air rendah. Osmosis terjadi di semua sel, misalnya saat diletakkan di dalam sel, sel darah merah akan membiarkan air merambat melalui membrannya. Ketika ditempatkan dalam larutan gula pekat, sel darah merah sebenarnya menyusut karena air keluar secara osmosis menuju area konsentrasi yang lebih rendah. Inilah sebabnya mengapa sel tampak berkerut jika dilihat melalui mikroskop.
Untungnya, hal ini tidak pernah terjadi di dalam tubuh karena ginjal memastikan konsentrasi darah tetap sama dengan konsentrasi larutan di dalam sel darah merah. Tidak seperti sel darah merah, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang jauh lebih kuat dan kaku di bagian luar membran sel. Ini memungkinkan sel tumbuhan menyerap lebih banyak air melalui osmosis tanpa pecah. Ketika osmosis digunakan untuk menyamakan konsentrasi di kedua sisi membran, ia memberikan gaya yang disebut tekanan osmotik. Kemudian, volume transport melalui membran. Sebuah sel dalam tubuh organisme multiseluler dibungkus oleh sebuah membran, yaitu membran sel. Selain sebagai pembungkus sel, membran sel juga berperan dalam transport zat. Membran ini juga menghalangi gerak ion dan molekul melewati membran. Kondisi tersebut penting untuk menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi ion dalam sel untuk kegiatan enzim, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun, dan memasuk ion-ion yang penting dalam kegiatan saraf dan otot. Organisme multiseluler seperti pada tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai sistem transportasi dalam tubuhnya. Transportasi tersebut melibatkan sel atau membran sel. Terdapat dua jenis transport melalui membran, yaitu transport pasif dan aktif. Membran sel tersusun atas senyawa fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Sifat membran sel adalah semi-permeabel yang hanya dilewati oleh beberapa zat saja. Adanya transport melalui membran karena adanya gerakan-gerakan yang terjadi pada selaput organel dalam sel. Konsep transport pada darah. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai media transport bagi sel. Transport melewati membran sel cukup penting dalam menjaga homeostasis dalam sel. Transport membran sel itu sendiri merupakan proses pengangkutan materi atau molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah tanpa menggunakan ATP atau adenosin trifosfat, atau proses pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi dengan menggunakan energi hasil metabolisme ATP. Dan kedua proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga keseimbangan molekul biologis di dalam sel. Yang terakhir yaitu mengenai prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Tekanan osmotik dalam sel darah. Peristiwa osmosis juga ternyata dapat terjadi dalam sistem biologis manusia, tepatnya yaitu dalam sel darah. Ketika sel darah berada dalam larutan hipotonik atau larutan dengan konsentrasi terlalu rendah, maka dinding sel darah akan membiarkan air di luar sel untuk masuk ke dalam sel dan membuat air yang masuk tersebut memberikan tekanan terhadap dinding sel sehingga menjadi menggembung. Kondisi ini disebut sebagai turgid. Jika sel darah berada pada larutan hipertonik atau larutan yang konsentrasinya terlalu tinggi, maka akan membuat air yang berada di dalam sel darah akan keluar masuk melalui membran semi-permeabel dinding sel menuju larutan di luar karena konsentrasinya yang lebih tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan sel menjadi mengerut. Hal ini disebut sebagai peristiwa krenasi. Oleh karena itu, dengan adanya peristiwa tekanan osmotik ini, maka kita tidak disarankan untuk meminum air laut. Hal itu karena air laut merupakan larutan yang konsentrasi tinggi dan jika masuk ke dalam tubuh kita akan menyebabkan terjadinya krenasi dalam sel tubuh kita. Jika krenasi terjadi, maka sel akan mati karena hilangnya molekul air dan tentunya berbahaya untuk manusia. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai membran sel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.